Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini kembali kita boleh ada bersama, bersekutu bersama di dalam Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan yang terakhir di tahun 2024. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita di sepanjang bulan yang sudah kita lalui. Apakah kita sudah memberi kehidupan kita hanya untuk? Apakah kita berbangga dengan keadaan kita saat ini kalau kita boleh ada sampai detik hari ini? Apakah kita berbangga dengan keberadaan kehidupan kita? Tidak, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Berbanggalah kita karena kita punya Allah yang luar biasa. Oleh karena Dia kita ada sampai saat pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang maha suci, Dia Yesus Raja Damai. Mari teman-teman persiapkan dirimu, kita mau sembah agungkan Tuhan di pagi hari ini. Dan segala kehidupan kita mau bermasmur bagi nama
dalam hidup kami. Dan kami hanya mau berkata bahwa Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Amin, haleluya. Mari hari ini ada Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Haleluya. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti haleluya. Sehabis ya Yesus, haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yesus, haleluya. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya Tuhan seperti pelangi sehabis. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terindah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bermasmur bagi Tuhan di pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin, haleluya. Kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Sebab Dia yang paling baik dan paling baik di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita bersorak bagi Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus,
Dia mati bagi saya dan saudara. Namun dia bangkit bagi saya dan saudara. Saatnya tiba, nanti dia akan kembali bagi saya dan saudara. Dengan pengakuan dan kemuliaan Allah kita. Haleluya, haleluya, amin. Yes. Haleluya. Dikasih Tuhan, Bapak Hosana untuk membawakan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
pujian yang sangat memberkati setiap kehidupan kita. Apakah benar adalah perkataan iman kita, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita mau tetap setia, kita tetap menjadi hati sebagai menjadi seorang yang mempunyai hati hamba di dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagi hari ini mari persiapkan hatimu. Firman Tuhan akan datang di dalam setiap kehidupan kita. Ketika saatnya Tuhan Yesus datang kali yang kedua, ada banyak hal yang akan kita hadapi di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Bahkan ketika kedatangan Yesus kali yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa matahari, bintang bulan tak akan bersinar lagi. Banyak hal yang menakutkan akan kita lihat. Namun apakah di dalam kehidupan kita punya hati sebagai hamba? Apakah dalam kehidupan kita mau berkata, Tuhan, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu? Apakah di dalam kehidupan kita, apakah kita mau ingkari kasih Tuhan itu? Mari bawa hidupmu semakin erat di hadapan Tuhan. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Selamanya Kamu di. Haleluya. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah. Bapa di surga, pakaikan Anda jadi saluran berkat bagi anak-anak sekolah minggu, dan biarlah berkat Tuhan dalam pemeliharaan, bahkan jaminan hari depan yang penuh harapan turun dan menjadi bagian yang tetap dalam nama-Nya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau menyatakan suatu komitmen bahwa selamanya kami akan tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun, dan kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan mari Tuhan, hari ini setiap kami umat-umat-Mu yang hadir dalam ibadah raya, sebentar juga kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami akan bawa hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup dan yang kudus berkenan bagi Tuhan. Tuhan, nyatakan isi hati Tuhan bagi kami. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami melalui firman Tuhan. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, pergumulan dari setiap umat-umat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Besar, kecil, orang muda, orang tua, Tuhan yang tahu segala pergumulan kami. Itu sebabnya kami mau arahkan hidup kami, hati kami, pendengaran kami, untuk kami terima firman-Mu seutuhnya. Dan kami luaskan Roh Kudus-Mu berkarya, jamah dan lawati kami, singkapkan dan nyatakan isi hati-Mu sendiri bagi kami Tuhan. Dan hamba pun tunduk di bawah otoritas kuasa-Mu, urapi dan berkati kami hamba-Mu. Dan saatnya Tuhan, kami yang ada siap terima firman Tuhan seutuhnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau bawa saudara melihat beberapa ayat di dalam kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3, ada dua ayat yang ingin saya sampaikan. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Saya coba akan bawa saudara untuk memahami dua ayat ini terkait dengan betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila, saudara lanjutkan, oke, sampai di sini dulu. Seberapa besar kita yang hadir mengaminkan ayat ini? Berikan lambaianmu untuk Tuhan. Yes. Indah kan ayat penghiburan pagi hari ini? Sangat indah. Sangat luar biasa. Alkitab katakan, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang sanggup atau tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada kekuatan apapun yang sanggup membukanya. Kita lanjutkan dulu ayat 8. Ayat berikut, demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu
yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Seberapa banyak pagi hari ini yang mau terima berkat Tuhan? Angkat tangan. Ya, amin. Saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk menikmati curahan berkat Tuhan di penghujung tahun 2024. Tapi mari sedikit kita mempersoalkan secara kritis ayat-ayat ini. Kita akan persoalkan ayat-ayat ini dengan waktu yang singkat ini. Maka itu sebabnya saya mau ajak kita untuk fokus. Karena saya percaya bahwa ada hal yang dahsyat, ada hal yang indah, ada hal yang baik yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kita, terlebih bagi saya sebagai hamba Allah yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, kita mulai dari ayat 8 ini ya. Saya tidak lagi masuk pada ayat 7, tapi sedikit banyaknya saya ingin sedikit bolak-balik antara ayat 7 dan ayat 8. Namun sebelumnya saudara perhatikan, ayat 7 ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Philadelphia, di Asia Kecil pada saat itu. Saya tidak akan terlalu membawa saudara untuk memahami penafsiran dari ayat ini, tapi saya mau mendekatkan ayat ini dengan kehidupan nyata kita hari ini, pergumulan kehidupan kita hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, firman dari yang kudus dan yang benar merujuk kepada Kristus itu sendiri, bahwa firman ini datang kepada jemaat Philadelphia melalui sang pembawa firman, atau firman itu sendiri dinyatakan oleh Alkitab, dia adalah yang kudus dan yang benar. Artinya bahwa firman ini tidak perlu kita ragu, dan kita harus aminkan firman ini, karena firman ini datang langsung dari Tuhan Yesus kepada jemaat Philadelphia dan tersampaikan buat kita pada pagi hari ini. Lanjut ayat ini, kalimat-kalimat berikut yang memegang kunci Daud. Di sini berbicara tentang otoritas dari Tuhan Yesus. Apa otoritas yang dimiliki Yesus? Kalimat-kalimat selanjutnya, otoritas yang ada di dalam tangan Yesus. Yesus sanggup membuka dan dia sanggup menutup. Maka dari itu, kalau saudara mau diberkati Tuhan, hidupkanlah Kristus dalam hidup kita. Karena dengan hidup Kristus dalam hidup kita, maka otoritas yang ada di dalam kuasa Tuhan pun menjadi bagian dalam hidup kita. Maka tidak salah Yesus katakan, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga, apa yang engkau ikat di sorga akan terikat dalam setiap kehidupan. Jadi ketika kita tempatkan Kristus hidup dalam hidup kita, maka otoritas yang dimiliki Kristus pun menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang menghidupi Kristus dalam hidupnya. Sehingga ketika Kristus hidup dalam hidup kita, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut. Apapun pergumulanmu, kita diberi kuasa oleh yang punya kuasa untuk berdoa, melepaskan dan mengikat segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Kita sakit, kita berdoa dalam nama Yesus, saya lepaskan segala sakit penyakit, hancurkan segala sakit penyakit. Percaya enggak sakit penyakit itu terlepas? Yang ragu-ragu berarti masih kurang percaya dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, sedikit kesaksian. Saya lupa hari apa, saya ditelepon jemaat. Saya minta maaf terlebih dahulu karena saya terlambat lihat WA. Saya diminta datang ke salah satu rumah bersalin di Ruteng untuk berdoa di sana. Yang didoakan bukan jemaat juga, tapi keluarga kenalan dari jemaat. Sang ibu ini sudah sekian jam di rumah bersalin tidak melahirkan. Sudah sekian jam ngedep di tempat bersalin tidak bisa melahirkan. Awalnya saya katakan, saya nggak bisa datang ke tempat bersalin itu. Dengan alasan, sesuatu alasan saya kemukakan kepada jemaat ini. Tapi entah kenapa,
Yang tadinya saya arah ke atas, berubah arahnya saya ke bawah. Dan pas telepon yang berikut berbunyi, saya tepat ada di depan rumah bersalin Panti Nirmala yang ada di Karot. Masuklah saya ke dalam. Saya lihat itu ibu dari balik tirai. Saya malah diizinkan masuk sampai ke dalam, tapi saya menolak. Karena itu ibu lagi ngeden. Saya nggak mau masuk sampai ke dalam. Saya bilang biar kita di sini saja. Saya ajak suami dari ibu itu, dan saya ajak jemaat yang ada pada saat itu. Kita berdoa. Selesai amin. Saya percaya Tuhan pasti akan lancarkan persalinan ini. Saya bisik ke suaminya, tunggu nggak lama istrimu akan melahirkan. Dengan iman, apa yang kita sampaikan akan terjadi dalam hidup kita. Dan menurut kesaksian jemaat, mungkin saya baru ke mobil berjalan, itu ibu sudah melahirkan dengan selamat baby dan mamanya. Kenapa? Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, karena otoritas Tuhan ada dalam hidup kita, karena Tuhan hidup dalam hidup kita, maka apa yang kita minta akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tidak ada satu hal yang sulit bagi Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan bahwa di tangannya ada kunci Daud yang berbicara tentang otoritas yang diberikan oleh Bapa kepada Kristus. Dan jika Kristus hidup dalam hidup kita, maka kuasa dan otoritas itu pun menjadi bagian satu dengan setiap kehidupan orang-orang percaya yang menghidupi Kristus dalam hidupnya. Dan apa yang kita minta akan diberikan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita masuk lebih sedikit jauh ke dalam melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ayat 8. Saudara perhatikan ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tadi saya sempat singgung bahwa jangan ragu apakah Tuhan tahu kita atau enggak. Apakah Tuhan kenal kita atau tidak. Apakah Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita atau tidak. Jangan ragu tentang pengenalan Tuhan akan kita. Karena Dia yang menciptakan kita. Karena Dia yang membuat kita ada hari ini. Karena Dia kita bernafas hari ini. Karena Dia kita menikmati minggu yang pertama di akhir tahun di bulan Desember saat ini. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan ragu apakah Tuhan kenal kita atau tidak. Maka dari itu saya mau katakan, jika setiap orang Kristen paham tentang hal ini, bahwa Allah yang kita sembah melalui Kristus, Dia Maha tahu, Allah yang tidak bisa kita batasi dengan ruang dan waktu, maka jangan main-main dengan hidup kita di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, karena Tuhan yang kita iring, Tuhan yang kita ikut, Dia tahu segala langkah hidup kita. Dan ini disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada jemaat di Philadelphia. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya di sini bahwa ayat ini atau kalimat dalam teks asli ayat ini menggunakan kata oida. Oida di sini merujuk pada pengertian begini bahwa Tuhan sangat tahu secara lengkap. Amin. Tahu dengan lengkap apa dan bagaimana kehidupan kita hari ini. Lengkap. Tidak ada yang kurang. Oida. Tuhan tahu kita secara lengkap dan utuh. Gembalamu terbatas. Suami terbatas terhadap istri, istri pun demikian terbatas. Orang tua, papa mama pun terbatas kepada anak-anak. Kita manusia ini, segala sesuatu itu terbatas dengan dimensi kehidupan kita. Tetapi Tuhan, Alkitab katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tahu kita secara lengkap dan utuh. Berikut kalimat ini. Aku tahu segala pekerjaan. Kata pekerjaan di situ tidak hanya menyangkut
aktivitas apa yang kita kerjakan pagi hari ini dengan gerak tubuh kita, pekerjaan kita, bisnis usaha, tidak sebatas itu. Tapi kata pekerjaan di situ, Tuhan segala sesuatu yang sedang bekerja di dalam benak dan pikiran kita. Jadi jangan saudara berpikir bahwa Tuhan hanya sebatas tahu apa yang kita kerjakan, bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore, Tuhan tahu. No, tidak sebatas itu. Karena aslinya kalimat ini mau menjelaskan, mau menekankan suatu hal, bahwa yang diketahui Tuhan adalah segala pekerjaan kita, dan pekerjaan dia dimaksud di sini bukan hanya gerak badan, tetapi segala sesuatu yang berjalan dan yang terjadi di dalam otak dan perasaan kita. Itulah kuasa Tuhan, itulah kemampuan Tuhan. Dia sangat tahu secara lengkap dan tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu, sekali lagi yang saya mau tekan begini, bahwa Allah yang kita sembah, dia Allah yang sungguh-sungguh hebat dan luar biasa. Kemudian saya mau sampaikan hal begini terkait otoritas. Terkait otoritas, saya percaya bahwa setiap kita punya keperluan dan kebutuhan. Amin. Saya percaya setiap kita pasti punya sesuatu yang sedang kita doakan. Dan kembali lagi, jangan permasalahkan kenapa doaku belum dijawab oleh Tuhan. Karena itu bukan masalah utama dalam kekristenan kita. Hal-hal seperti itu masalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa Tuhan lama menjawab doaku? Kenapa kok Tuhan seakan-akan lambat mengerjakan apa yang saya inginkan? Sekali lagi, dalam posisi kita sebagai anak Tuhan, jika itu yang kita permasalahkan, artinya kita sedang menilai Tuhan dengan cara kita sebagai manusia. Kita pincang dalam hal ini. Kita pincang dalam hal ini. Kalau protes ini yang kita naikkan, maka saya mau katakan kekristenan kita nggak lengkap. Kekristenan kita nggak utuh. Kita egois. Kita hanya mau manfaatkan Tuhan dalam hal ini. Karena yang kita lihat adalah sisi kita manusia. Kenapa Tuhan lambat? Kenapa kok Tuhan nggak dengar doaku? Kenapa kok nggak terjadi sesuatu? Tapi sekarang coba mari kita putar sedikit cara pandang kita terkait kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita nggak mempersoalkan bagaimana aku tetap mau mengasihi Tuhan? Bagaimana aku mau tetap setia di dalam Tuhan? Bagaimana aku tetap mau berjalan mengiring Tuhan apapun kondisinya, apapun situasinya? Seberapa besar kita sudah meletakkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Mestinya persoalan, pergumulan, masalah seperti ini yang harus kita persoalkan hari demi hari. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jika pertanyaan yang saya lontarkan tadi, siapa di antara kita yang mau terima berkat Tuhan, maka saya yakin kita semua setuju pagi hari ini untuk terima berkat Tuhan. Sekali lagi, otoritas ada di tangan Tuhan. Dia yang membuka, tidak ada seorang pun yang sanggup menutup. Dan jika Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang sanggup membukanya. Bapak Ibu, saya harus jujur, karena saya katakan kita akan lihat ayat ini lebih dalam dan agak sedikit kritis. Ayat ini, Tuhan yang membuka, tidak ada yang menutup. Tuhan yang menutup, tidak ada yang sanggup membuka. Terkadang kita hanya kaitkan dengan segala keperluan dan kebutuhan kita. Terkadang kita hanya mau supaya kita dihibur oleh ayat-ayat yang berbunyi atau bernuansa seperti ini. Tidak ada yang sanggup mengambil jika Tuhan sudah memberikan benar. Tetapi kalau kita mau jujur, ayat ini disampaikan kepada jemaat Philadelphia terkait dengan dalam segala kelemahan jemaat Philadelphia. Mereka tidak punya apa-apa. Karena Alkitab katakan dalam ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa.
Yang dimaksud dengan kekuatan jemaat Philadelphia tidak seberapa adalah mereka tidak punya kekuatan apa-apa, terbatas untuk memberitakan Injil pada saat itu. Kalau kita mau lihat secara kontekstual, ayat ini tidak sedikit pun terkait dengan keperluan jasmani dari jemaat Philadelphia. Tapi yang Tuhan tahu adalah kemauan mereka, kesungguhan mereka untuk terus memberitakan kebenaran. Tapi karena mereka punya kemampuan yang terbatas, dan pada saat itu masalah begitu besar, persoalan tidak mudah mereka hadapi, tapi Tuhan tahu apa yang mereka sedang butuhkan. Dan Tuhan menghibur mereka. Jika aku yang membuka, tidak ada seorang pun yang sanggup menutup. Jika aku yang menutup, tidak ada seorang pun yang sanggup membukanya. Artinya kalau Tuhan sudah beri kesempatan kita untuk mengabarkan kabar baik, memberitakan Injil, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menghalangi pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Demikian. Kalau Tuhan yang tidak percayakan kita untuk memberitakan Injil, maka dengan sekuat tenaga apapun, kita tidak mungkin sanggup melakukan yang baik untuk Tuhan. Jadi kembali di sini, kita belajar jujur hari ini terkait konteks yang benar. Tidak sedikit pun ayat ini terkait dengan keperluan, kebutuhan jemaat Philadelphia. Makan minum pakai mereka. Tidak ada. Tapi Tuhan tahu mereka punya keinginan untuk menyampaikan firman. Tuhan tahu mereka punya keinginan untuk mengabarkan kabar baik. Tapi persoalan politik, masalah yang dihadapi saat itu, Tuhan datang dan menghibur mereka melalui surat yang ditulis oleh Yohanes. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi karena kau punya kemauan untuk menyampaikan Injil, jika aku yang membuka, aku yang memberi kesempatan, maka tidak ada kekuatan apapun yang sanggup untuk menahan pemberitaan Injil. Tidak ada. Memberitakan Injil itu tidak hanya sekedar tugas gembala, tapi memberitakan Injil adalah tugas setiap kita. Dimulai dari Yerusalem berbicara tentang lingkup keluarga kita, itu tugas kita. Beritakan Injil kepada pasanganmu, kepada suamimu, kepada istri, kepada anak-anak. Beritakan Injil dari lingkup yang kecil. Mungkin kita bertanya, Tuhan, aku tidak fasih lidah. Seperti Musa katakan, Tuhan, aku tidak fasih lidah. Dan Tuhan katakan, jangan takut. Kalau aku yang membuka, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menutup. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kekuatan kita itu nggak seberapa. Tuhan tahu, jadi nggak usah mengeluh, Tuhan, aku lagi sengsara. Tuhan tahu. Tuhan, aku lagi berduka. Tuhan tahu kelemahan kita. Alkitab katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Artinya dari hari ini, saya mau bawa kita begini. Sadar dan jangan sombong, tidak ada apa-apanya. Kita ini terbatas. Kita ini tidak berdaya. Kita nggak punya kekuatan apa-apa jika tidak ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena campur tangan Tuhanlah kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Jadi kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan singkat begini sebelum kita masuk perjamuan kudus. Mau diberkati? Mau menikmati curahan berkat Tuhan yang tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun? Kuncinya, sekarang kita lihat kuncinya. Kuncinya sudah perhatikan. Kalimat ini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Satu, kunci yang pertama, turuti firman Tuhan tanpa ngurangi, tanpa nambahi. Itu kunci. Amin. Kalau mau tercurah berkat yang tidak bisa dibendung, karena Tuhan katakan, jika aku yang membuka, tidak ada seorang pun yang sanggup menutup. Kalau mau lihat mujizat terus terjadi setiap hari, setiap perkataan kita mengandung kuasa.
setiap yang kita doakan ada mujizat terjadi. Turuti firman Tuhan tanpa dikurangi, tanpa ditambah-tambahi. Dan itu yang dihidupkan oleh jemaat Philadelphia. Dalam kerinduan yang besar untuk memberitakan Injil, Tuhan tahu mereka nggak punya kemampuan apa-apa. Tuhan tahu mereka terbatas. Tapi Tuhan hibur mereka, jangan takut, aku yang buka. Aku yang buka kesempatan. Aku yang buka jalan. Tidak ada seorang pun kekuatan apapun yang sanggup menghalangi dalam pemberitaan Injil. Lakukanlah. Kalau kita mau tarik ayat ini untuk bahwa kita mengerti terkait dengan kehidupan kita hari-hari, walaupun sedikit melenceng dari konteks, tapi tidak mengapa. Saya mau katakan, ketika kita hidupi firman, kita menuruti firman Tuhan, lakukan segala ketetapan firman tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Saya mau katakan, berkat Tuhan yang besar itu tidak bisa dibendung itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan tidak ada satu kekuatan yang sanggup untuk merampas dan menghalangi berkat Tuhan. Nggak ada. Karena itu yang punya kunci kota Daud, otoritas itu ada di dalam Yesus. Dan hari ini saya percaya bahwa setiap kita, Tuhan akan nyatakan mujizat itu dalam hidup kita. Dia yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dan sebaliknya kalau dia yang tutup, tidak ada yang bisa membuka. Kunci yang berikutnya, namun engkau menuruti firman dan engkau tidak menyangkal namaku. Mungkin saudara tidak pernah berkata, aku menyangkal Tuhan secara verbal, secara kata-kata mungkin kita nggak pernah menyampaikan hal demikian. Tapi seringkali dengan tindakan kita sedang menyangkal Tuhan. Seringkali dengan pola hidup kita menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin dengan kata-kata kita nggak pernah berkata, aku tidak percaya Tuhan. Tetapi sekali lagi kita persoalkan dengan karakter kita, dengan tindakan kita, dengan perkataan kita, dengan sifat kita yang buruk. Terkadang kita sudah membuktikan bahwa kita sedang menyangkal Tuhan. Mari, kalau mau menikmati berkat yang tidak bisa dibendung tercurah dalam hidup kita. Dari konteks ayat ini saya mau tekankan, hidupi firman dan hidupi Tuhan dalam hidup kita. Maka saya percaya, ketika Tuhan yang sudah campur tangan dalam segala pergumulan kita, Dia sanggup menyempurnakan segala sesuatu. Saya tidak tahu apa pergumulan, tapi hari ini yang saya tahu, Tuhan mau memberkati kita. Di penghujung tahun 2024, Alkitab katakan melalui ayat ini, dan saya percaya ini bukan suatu hal yang kebetulan. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan dan merancang kita. Jemaat GPDI Hosana yang kecil ini, yang mungkin secara power tidak memiliki kekuatan apa-apa. Mau dibandingkan dengan kekuatan besar dunia yang begitu luar biasa di luar sana, kita nggak ada apa-apa. Tetapi jika kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan dalam hidup kita, maka saya katakan berkat Tuhan yang besar itu, yang tidak sanggup dibendung, ditahan oleh apapun, akan tercurah dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.